Spring Boot 2.7 titik sekian itu dia basisnya kan Spring 5.3. Dia masih menggunakan Java Enterprise Edition. Sedangkan kalau yang Spring Boot versi 3, nah dia itu sudah menggunakan atau mengadopsi Jakarta Enterprise Edition. Nah, punya 2 buah project yang sebenarnya ini masih sama-sama kosong karena kita mau membandingkan kan, meng-compare. Jadi harus sama dong. Performa memorinya ternyata menjadi semakin baik di Spring Boot 3. Jadi itu merupakan salah satu kelebihan juga. Halo Enigmanians, ketemu lagi di acara Ngorbit, ngobrol seputar IT episode 7. Jadi kenalin gua Fadli akan menemani Enigmanian selama 45 menit ke depan ya sebagai host pada episode kali ini. Nah, di Enigma Camp sendiri, posisi gue sebagai trainer, jadi buat yang sering mantengin IG Enigma Camp dan ngikutin IG Takeover, pastinya udah pernah lihat gue dong ya kan. Oke, balik lagi ke Ngorbit. Jadi Ngorbit kali ini kita akan membahas salah satu framework yang sedang hangat nih teman-teman. Apa itu? Yaitu Spring Boot 3 ya, framework Spring Boot 3, salah satu framework yang memang lagi hangat akhir-akhir ini teman-teman. Nah, untuk episode kali ini gue gak sendirian, jadi gue ditemani oleh salah satu trainer Enigma Camp juga, itu sama Katika. Oke, halo Katika. Halo, terima kasih atas kesempatannya ya Kak Fadli. Halo Enigmanians, jadi ketemu lagi dengan saya Tika Yesi Kristiani. Mungkin ini bukan pertama kali ya kita ketemu di acara Ngorbit, karena sebelumnya kita juga pernah ketemu juga ya di beberapa materi. Yang pertama itu sama Kak Fadli juga ya. Waktu itu bawain apa itu? Hacker Rank ya. Kalau gak salah. Cuman waktu itu narasumbernya adalah Kak Fadli nih. Ya, kita cuman switch doang. Nah, pada kesempatan kali ini mungkin ngulang lagi ya, perkenalan lagi. Saya adalah salah satu trainer. Nah, kemudian selain menjadi seorang trainer, saya juga masih aktif menjadi programmer. Jadi saya juga mengerjakan beberapa project di luar mengajar gitu sih. Nah, oke. Jadi episode kali ini kita akan membahas Spring Boot 3 ya Katika? Iya, betul banget. Kita akan membahas Spring Boot 3. Nah, kalau boleh tahu kenapa nih yang kita bahas tuh Spring Boot 3 di episode Ngorbit kita kali ini Katika? Oke, kenapa sih kok Spring Boot 3 gitu ya? Padahal kan versi dari Spring Boot itu ada banyak gitu ya. Nah, sebenarnya ada beberapa alasan sih Kak Fadli, kenapa saya bahasnya Spring Boot 3. Jadi, kalau mungkin teman-teman juga boleh cek di dokumentasinya ya, Spring Boot 3 ini adalah versi terbaru yang dikeluarkan oleh Spring Boot. Sebelumnya kan ada 2.7 titik sekian ya. Sekarang ini yang terbarunya 3 ini gitu. Nah, kalau teman-teman juga lihat di generator Spring Boot itu ada namanya Spring Initializer. Itu sudah tidak ada pilihan untuk Spring 2 lagi tuh Kak Fadli. Nanti mungkin aku coba tunjukin sedikit ya di websitenya si Spring Initializer. Jadi pilihannya hanya Spring 3 aja. Spring 3 itu minimum Spring 3 sih waktu kemarin. Makanya, nah dari situ kan kita sudah bisa mengambil kesimpulan bahwa sebenarnya mereka itu mendorong kita untuk menggunakan Spring Boot versi terkininya gitu. Karena yang saya perhatikan gitu, masih banyak orang itu yang nyaman menggunakan Spring Boot versi 2.7 titik sekian, pokoknya di bawah 3. Nah, itu masih banyak yang nyaman. Tapi saya pengen kasih tahu kira-kira kenapa sih kita harus menggunakan si Spring Boot versi 3 ini? Apa aja sih fitur-fitur terbarunya? Mungkin nanti yang akan saya kasih tahu di introduction Spring Boot 3-nya itu sih gitu. Oke. Berarti lumayan menarik ya teman-teman. Jadi teman-teman yang sampai sekarang masih menggunakan Spring Boot 2 bisa tahu apa aja perbedaannya yang nanti akan dijelaskan sama Katika gitu ya. Gitu ya Katika. Betul banget. Oke, sebelum gue lanjutin di obrolan kita ini, gue mau ingetin ke teman-teman yang sedang nonton bahwa acara Ngorbit ini kita akan membahas apapun itu yang bertemakan IT. Jadi bagi yang teman-teman nonton, boleh banget untuk tulis di kolom komentar ya, kira-kira Ngorbit berikutnya kita akan membahas apa. Nah, untuk secara spesifik di Ngorbit kita kali ini, kita akan membahas Spring Boot 3 ya Kak. Kira-kira apa sih ya sesuatu yang baru yang dibawa oleh Spring Boot 3 itu ya? Oke, mungkin bisa langsung dimulai ketika silakan. Oke, mungkin ini sambil saya share screen ya, supaya teman-teman tuh tahu perbandingannya gitu. Jadi di
pembahasan kita kali ini nih Kak Fadli dan teman-teman Enigmanians lainnya. Jadi mungkin dari perbandingannya dulu ya. Spring Boot 3 dengan versus atau Spring Boot 2.7 sekian nih yang saya bandingin. Nah, mungkin dari versi Javanya dulu. Versi Javanya kalau yang Spring Boot versi 2.7 sekian, dia itu mendukung versi 8 sampai 17. Oke, artinya setelah 17 gitu ya dia udah nggak kompatibel lagi. Saya pernah ada waktu itu cerita mungkin ya waktu saya generate aplikasi Spring Boot waktu mau bikin project gitu. Saya waktu itu menggunakan Java versinya itu di bawah 17. Kayaknya di atas deh. Di atas. Malah di atas 17, tapi saya pakai Spring Boot-nya saya pilih yang 2. Pas di running itu ada beberapa yang error karena nggak kompatibel ataupun sebaliknya nih. Nah, kalau yang 2.7 tadi kan 8 sampai 17 gitu ya. Nah, kalau yang 3 ya, itu dia versi 17 ke atas. Jadi minimumnya memang harus 17 Kak Fadli. Nah, ini juga pernah kejadian. Saya pakainya Java 11 waktu itu. Waktu itu memang saya itu nyaman banget nih udahan pakai Java 11 gitu ya. Saya pakai Java 11, kemudian kan biasanya kalau kita generate aplikasi Spring Boot gitu ya, kita generate project kan kita next aja ya, kayak udah kebiasaan aja gitu kan. Nggak sadar gitu ngeliatin versionnya padahal udah ada yang terbaru. Nah, di situ kan memang rekomendasinya 3 kan, karena yang memang udah terkini gitu. Saya next, pakai Java 11, akhirnya apa, waktu saya running itu error. Nggak kompatibel juga gitu. Jadi memang harus sesuai dengan versi Javanya si Spring Boot ini ya? Iya, baiknya memang gitu Kak Fadli. Karena kan memang ini juga saya dapat referensi ini dari dokumentasi langsung gitu kan. Jadi ya kita harus ngikutin karena dia yang bikin kan. Kita harus ngikutin rule mereka gitu. Nah, itu ini dari versi Javanya. Java dengan Spring Boot-nya. Dari versi Java antara Spring Boot 2 dengan Spring Boot 3 yang betul. ini. Nah, kemudian ada lagi nih mengenai kompatibilitas si Spring-nya. Jadi kan Spring Boot ini kan sebenarnya ya dia part of Spring kan. Nah, di sini kalau yang Spring Boot 2.7 dia itu basisnya Spring 5.3. 2.7 basisnya 5.3. Spring-nya 5.3. Nah, sedangkan kalau yang Spring Boot 3 dia itu basisnya dari Spring 6. Gitu, memang agak naik. Nah, bedanya apa? Nah, kalau yang Spring Boot 3 atau yang Spring-nya itu 6, dia itu mengadopsi Jakarta Enterprise Edition 9, version 9 gitu. Sedangkan kalau yang sebelumnya yang 2.7 dia itu mengadopsi ini Java Enterprise Edition. Bedanya apa? Kalau dari segi apa ya? Kepemilikan mungkin ya. Kalau si Java Enterprise Edition ini ya, yang ini dia itu dulunya itu yang mengembangkan adalah perusahaan namanya Sun Microsystem. Betul. Nah, kemudian kalau sekarang kan sudah diakuisisi oleh apa namanya Eclipse Foundation ya. Nah, makanya dia jadinya si Jakarta Enterprise Edition. Nah, bedanya apa? Nanti ada beberapa, mungkin saya kasih tunjuk ya di code-nya. Ada beberapa ketika kita melakukan import, kalau yang Java Enterprise Edition dia itu pakainya masih Java X gitu importnya. Sedangkan kalau yang Jakarta Enterprise Edition ini nanti ketika melakukan import ya dia benar-benar code-nya itu si Jakarta gitu. Atau mungkin di sini saya kasih tunjuk kali ya code-nya. Biar tahu perbedaannya yang jelas ya. Iya, nah di sini mungkin kalau Kak Fadli ataupun teman-teman Enigmanians yang lainnya lihat itu saya punya beberapa project sampel gitu ya. Nah, yang pertama, ini sampel project untuk yang Spring Boot 3 nih. Oh, ini Spring Boot yang terbaru ya? Iya. Versi terakhirnya 3. Oke. 3.0.0. Nah, kemudian saya juga punya project lain yang versinya 2.7. Betul. 2.7.10 ya di sini. Sebenarnya yang saya bilang versi sekian itu ya bisa 9, 10 dan lain-lain gitu ya. Nah, di sini saya pakainya yang 10. Nah, kembali lagi tuh, kalau yang versi ini 2 gitu ya, terus misalkan saya search gitu ya, Javax, nah ini udah ada nih, Javax. Nah, dia ketemu nih, ada beberapa code saya yang di sini menggunakan Java X. Nih,
Contohnya ini, waktu import persistence, ini menggunakan JavaX. Nah, sekarang kita coba yang versi 3-nya nih. Ini saya coba masuk ke project satunya yang menggunakan Spring Boot 3. Nah, di sini, kalau saya search Jakarta, nah, ini ada banyak ya penggunaan Jakarta nih. Importnya dia dari Jakarta, ya, untuk persistence-nya. Sekarang berubah jadi Jakarta, dari Betul. JavaX ke Jakarta importnya. Betul. Kalau saya di sini cari JavaX kayak yang tadi gitu ya, itu udah gak ada ya? Udah nggak ada. Ya memang karena nggak ada. Karena memang kalau kita lihat di dokumentasinya, tadi kan sudah ditentukan ya di PowerPoint yang saya sajikan juga gitu ya, bahwa Spring Boot 2.7 sekian itu dia basisnya kan Spring 5.3. Dia masih menggunakan Java Enterprise Edition. Sedangkan kalau yang Spring Boot versi 3, nah dia itu sudah menggunakan atau mengadopsi Jakarta Enterprise Edition. Berarti itu biasanya di Spring berapa tadi untuk Spring Boot 3 itu berarti Spring 6. 6 ya? Betul. Gitu. Nah, itu ya. Nah, sebenarnya ada banyak lagi ya yang bisa kita bandingkan gitu. Cuma di sini saya ambil sampel beberapa aja ya di versi Java sama kompatibilitas dari Spring-nya gitu, Kak Fadli dan rekan-rekan Enigmanians. Oke, mungkin lanjut lagi nih, ya, boleh Kak Fadli. Oke, saya lanjut lagi nih. Nah, kemudian di sini saya rangkum lagi nih kelebihan dari Spring Boot 3 nih, Kak Fadli. Tadi kan udah di-compare ya dari Spring 2 dengan Spring Boot 2 dengan Spring Boot 3 tadi kan udah di-compare. Salah satu perbedaan jadi importan gitu. Betul. Nah, terus yang di sini yang ini kelebihannya ketika ya. Sebenarnya ada banyak, tapi balik lagi yang saya highlight di sini ada 3 poin ya. Yang pertama itu dukungan Java 17 ke atas. Nah, itu tadi sudah sempat disinggung di awal. Nah, nanti di akhir mungkin ya saya kasih lihat maksudnya gimana sih dukungan atau fitur-fitur terbaru yang ada di Java 17-nya, nanti saya akan kasih contoh code-nya juga gitu ya. Dan di sini juga ada dua tambahan poinnya, performa memori, pembaruan fitur keamanan. Maksudnya apa nih ketiga yang performa memori? Oke, mungkin saya ke poin nomor 2 nih, performa memori. Jadi di sini nanti saya mungkin akan menggunakan bantuan ya. Saya menggunakan bantuan Visual VM. Nanti kita akan lihat penggunaan memori dari Spring Boot 2 dengan Spring Boot 3. Nanti kelihatan tuh di monitoringnya. Mungkin saya akan jalankan nanti projectnya, kemudian saya akan kasih tunjuk. Ini saya buka dulu ya. Pakai Visual Memory ini, saya menggunakan tools ini. Jadi nanti Kak Fadli ataupun rekan-rekan Enigmanians lainnya nanti bisa lihat nih. Seperti apa sih? Apakah si Spring Boot 3 ini penggunaan memorinya lebih besar atau ternyata malah lebih sedikit? Ini bisa ke tracking ya, kelihatan consume memorinya. Betul. Nanti kelihatan. Jadi di sini saya punya 2 buah project yang sebenarnya ini masih sama-sama kosong karena kita mau membandingkan kan, meng-compare. Jadi harus sama dong. Jangan yang satunya fiturnya banyak, yang satunya nggak ada fitur gitu kan. Nah, ini sama-sama kosong. Ada satu entry point. Betul. Oke, kodenya masih sederhana ya ketika. Ya, cuman di sini untuk dependensinya di pom.xml-nya ini sama nih. Antara Spring 2 dan Spring 3 sama ya? Iya, betul. Ini sama nih. Saya bikin sama. Nih ya. Tuh. Jadi belum ada tambahan-tambahan lainnya gitu ya, masih standar aja. Tapi fungsionalitasnya memang sama dan kita coba bandingkan penggunaan memorinya gitu. Betul. Nah, ini yang out service ini menggunakan Spring Boot 2. Ya, ini Spring Boot 2. Ini ya, 2.7.10. Saya coba jalankan. Oke. Building ya. Ya, saya coba jalankan dulu. Oke, udah started ya di port 8081. Kemudian ya, yang Spring 2-nya Kak Fadli, betul. Nah, selanjutnya yang Spring Boot 3-nya nih, saya running juga. Berarti jalan 2 project nih ketika ya? Betul. Nah, dia running di port 8080. Oke, kita balik ke Visual VM tadi ya yang saya bilang. Nah, berarti ini kan ada, kalau Kak Fadli lihat ya,
di sini ada out service. Ini yang menggunakan Spring Boot 2 nih. Itu yang 2 out Ha-ha. service tuh. Oke. Ya, nah nanti saya akan kasih lihat di monitornya nih Kak Fadli. Oke. Oh, apa nih? Nah, ini ada penggunaan memorinya. Jadi ini CPU, ini klasis, ini thread-nya. Nah, ini penggunaan memorinya nih. Ya. Kalau saya fokuskan ke memorinya. Oke, ini berarti satu Nah, yang di view ya. Cuman dia ada di pertengahan sini ya. Ini ada di penggunaannya ada di 29 megabyte ya. Yeah. Oke, ini ada di 30 megabyte. Nah, sekarang kita lihat yang Spring 3-nya nih. Saya monitor juga. Oke. Nih ya, kelihatan ya? Ya. Nah, saya coba gedein juga nih ya, di bagian memorinya. Berapa Kak Fadli? Oke, ini lumayan berbedanya berarti 3 ya tadi. 3 iya, ya? Lumayan kan? Juga, ya. Yang ini 26, yang ini tadi, ini udah 35 sekian gitu kan. Nah, dari sini kita bisa lihat ya bahwa ternyata untuk Spring Boot yang 3 ini, version 3 ini, dia sudah banyak melakukan upgrade gitu ya. Jadi kalau ada function-function yang tidak perlu sama dia udah dibersihkan gitu ya. Jadi untuk penggunaan memorinya dia jadi lebih sedikit gitu kalau kita lihat. Karena ini ya, yang Spring Boot 2-nya itu sudah sampai 40 megabyte. Nah, ini 33. Nah, itu kan lumayan ya. Perbedaannya ya dari sisi poin. Bayangin kalau kita punya function-function lainnya gitu kan. Nah, itu akan sangat berpengaruh untuk kecepatan dari aplikasi yang sedang kita bangun gitu kan. Oke. Nah, ini untuk memorinya ya Kak Fadli. Performa memorinya ternyata menjadi semakin baik di Spring Boot 3. Jadi itu merupakan salah satu kelebihan juga menurut saya dibandingkan yang versi 2.7-nya. Nah, kemudian untuk ini apa yang ketiga? Pembaruan fitur keamanan. Ya, pembaruan fitur keamanan. Jadi di sini nanti si Spring Boot 3 ini dia sudah menyelesaikan bugs-bugs yang dulunya terjadi di Spring Boot 2.7. Jadi dia semakin memperketat keamanannya. Terus dia juga menambah beberapa hal gitu ya. Nah, ini mungkin saya kasih lihat ya dari GitHub-nya Spring langsung gitu ya. Kalau misalkan nanti teman-teman mau coba lihat juga, ini saya coba loadin. Saya coba share screen. Oke. Nah, ini ya. Oke, ini GitHub-nya dari Spring Security. Betul. Spring Boot ini 3 dari ya. Nah, kita lihat aja dari yang rilisnya. Nih, Desember 2023 baru banget kan? Baru ya. Baru berapa minggu yang lalu kan? Ya. Itu Februari ya, sebulan yang lalu ya ketika. Ini bahkan ada yang commit 9 jam yang lalu nih. Oke, kita lihat dulu aja di rilisnya. Nah, ada beberapa fitur-fitur yang sudah ditambahkan ya. Ada add factory method, kemudian ada dokumentasi untuk caching user detail service. Nah, ini nih, kadang saya suka ketinggalan nih kalau misalkan setup Spring Security. Ini saya suka ketinggalan. Nah, dia ada nambahin dokumentasi nih di sini. Terus ada menambahkan maximization-nya untuk web flux, kemudian ada kalau misalkan dia nggak support, itu seperti apa. Nah, ini ditambahkan ya sama dia. Jadi teman-teman, kalau teman-teman misalkan ada sesuatu hal yang baru yang dimunculkan gitu ya oleh si Spring ini, teman-teman, Spring Boot, teman-teman bisa cek dari GitHub-nya. Karena ini kan community ya. Jadi yang mensupport itu banyak Kak Fadli. Jadi perkembangannya juga lumayan cepat gitu ya. Nah, kita juga bahkan bisa ngelihat code-nya. Ketika dia menambahkan fitur apa aja yang ditambahkan itu kita bisa lihat. Ini bisa diklik nih. Oh, itu nge-link ya ketika? Iya, nge-link. Karena ini kan di GitHub-nya langsung kan saya lihatnya. Kita juga bisa ngelihat perubahannya apa. File change-nya kita bisa lihat nih. Tuh. Dia nambahin apa di sini. Nah, dia nambahin ini. Kalau misalkan yang tadi, kalau misalkan enggak terauthorize, apa sih yang terjadi? Nah, ini sama dia ditulisin. Dan ada banyak lagi tadi perubahan-perubahan yang dia tambahkan. Kompleks juga ya ketika ya? Betul. Nah, selain itu dia juga melakukan bugs fix. Nah, biasanya kan kenapa sih kok sebuah aplikasi ataupun
kalau ini framework gitu ya, kok Hmm. ada versioningnya, karena biasanya di situ dia sekaligus menyelesaikan bugs-bugs yang Bugs-nya, ada, ya. sekaligus nambahin fitur Fitur. kayak Oke, jadi gitu. kita bisa beda Nah, berdasarkan versinya gitu ya. jadi kalau misalkan di kan biasanya sering banget nih, di misalkan framework version sekian ada bugs-nya nih, tapi ternyata pas ada version yang terbaru, ternyata bugs-nya udah di-fix-in. Nah, kayak gitu. Makanya akan lebih baik ketika kita meng-upgrade Spring Boot-nya di versi Di yang Spring terbaru, karena baru ya, tentunya bugs-bugs-nya pun sudah yang sudah diperbaiki. Apalagi ini di-fixing masalah dari security ya, ini kan sangat sensitif sekali ya ya, kalau kita ngomongin security. Nah gitu sih mungkin Kak Fadli penjelasannya, kalau Kak Fadli tadi nanyain gitu ya, ini maksudnya apa nih di Tapi bagian tentunya ini pembaruan masih banyak ya keutamaan. perbedaan yang memang Iya, yang banyak diadopsi. banget gitu Kak Fadli. Nah, itu untuk kelebihan Spring Boot 3. Tapi selain itu juga ada beberapa hal yang sudah deprecated. Artinya deprecated itu apa? Teman-teman yang belum tahu mungkin ya, deprecated itu artinya sudah tidak disupport lagi. Oke, Jadi ya. ketika kita sudah bermigrasi ke Spring Boot 3, Spring Boot 3. ada beberapa code mungkin ya yang sudah tidak disupport lagi oleh si Spring Boot 3 ini. Tapi biasanya ketika dia tidak mensupport, dia akan kasih penggantinya. Gitu. Jadi bukan berarti dihilangkan gitu ya. Berarti pasti ada penggantinya dari Betul, metode atau betul. Karena kasihan nanti developernya kan, Kak Fadli udah ngoding nih. Dia punya apa istilahnya, dia bikin aplikasi dengan tujuan tertentu. Kalau deprecated dan nggak bisa digunakan, dia mau bikin library sendiri ya, kasihan banget kan. Oke, ya. Makanya di sini ketika deprecated ya dia biasanya kasih solusi lainnya seperti apa sih, penggunaan yang terbarunya seperti apa. Berarti ini ada 4 poin yang memang sudah tidak disupport oleh Spring Boot 3 katanya. Iya, ini yang saya coba research, itu yang saya coba highlight itu ada 4. Sebenarnya ada banyak ya Kak Fadli kalau kita lihat di dokumentasinya. Tapi yang pertama ini di bagian, kalau sebelumnya mungkin ada default test execution listener post processor misalkan. Terus ada Spring Boot dependency injection test execution listener. Nah, itu udah deprecated. Sekarang itu pakainya application context failure processor. Oke, jadi ada gantinya ya teman-teman yang menggunakan naming default test bla bla bla, sudah ada penggantinya, namanya diganti menjadi application context failure processor. Jadi ketika ada kegagalan saat create context gitu, nah sekarang kita juga bisa handle menggunakan ini application context failure processor ini. Gitu. Nah, terus ada lagi nih Kak Fadli, ada client HTTP request factory supplier, itu sekarang sudah di replace dengan client HTTP request factories. Nah, factoriesnya itu ada ES-nya gini Kak Fadli. Jamak ya? Kalau kita lihat mungkin ya, misalkan saya kasih contoh deh. Mungkin saya kasih contohnya di mana ya? Saya asal aja lah ya, yang penting bisa ketulis dulu aja. Kelihatan kodenya ya katanya. Mungkin saya tulis di sini aja lah ya, yang penting di dalam method nih. Terus sudah ke detect ya? Nah, ini kan ada client HTTP request factories. Ketika saya search client HTTP request factories, ini ada 2 nih dia. Ada yang pakai ES, ada yang factory aja. Tapi kalau misalkan saya pakai yang Spring Boot version 2, ini yang version 2 ya. Client request ya? Ya, HTTP request ya? HTTP request factory ya? Nah, yang di Spring Boot 2 belum ada. Factories-nya nggak ada. Ada yang factory aja. Dan nah, ini, itu makanya ini penggantinya dari si factory suppliers ini, dia di replace sama factories. Berarti makanya kalau kita define yang factory itu sudah ada mark deprecated ya di Spring Boot 3-nya harusnya ya? Kalau yang factory aja enggak. Oh, enggak ya? Kecuali yang suppliers ini. Ini di Spring Boot 3-nya udah deprecated gitu. Nah, terus yang lainnya itu ada REST template exchange text provider, kemudian ada web client exchange text provider. Nah, itu juga sudah di replace sama observation convention equivalent. Ya, ini gitu. Salah satu perbedaan yang memang cukup kompleks ya ketika ya lumayan materi yang advance lah bagi yang sudah paham aja nih ya. Oke, terus ada juga auto configure matrix, itu juga sudah deprecated, terus sekarang jadinya auto configure observability. Kayak gitu. Dan sebenarnya masih banyak lagi ya kalau kita kulik-kulik ya. Kalau yang poin keempat ini kan sebenarnya
fungsinya untuk menyederhanakan konfigurasi Oke, otomatis gitu ya terkait fitur observabilitas, Kak Fadli. Jadi ada logging, tracing itu masuknya ke situ tuh. Oke. Gitu. Terus kalau nggak salah saya agak-agak lupa juga di logging kan biasanya pakai SLF4G. Itu kalau yang di Spring Boot 3 itu juga sudah ada apa namanya upgrade deh untuk loggingnya. Cuman Sekarang udah ganti ya, bukan pakai itu lagi. pakai itu, cuman dia memang udah ditambahin lagi kayaknya gitu, udah di-upgrade lagi. Nah, nanti itu mungkin kapan-kapan deh kita bisa bahas lagi Karena untuk lumayan banyak loggingnya. juga ya. Betul. Nggak cukup waktunya. Ya, jadi kita nanti bisa lah. Ya. Lain kali kita bahas khusus untuk loggingnya, misalkan kayak gitu. Karena logging ini lumayan ya, bisa jadi materi sendiri juga. Karena kadang-kadang developer tuh lupa nih kalau ngoding gak dikasih logging. Gak ada loggingnya. Pas error production wah bingung sendiri. Nanti. Oke, nah itu ya Kak Fadli. Jadi udah ada yang kelebihan tapi juga ada deprecated. Nah, sekarang kita mungkin masuk ke jadi kesimpulan semuanya ini ya mungkin Kak Fadli. Ini saya rangkum gitu ya. Jadi fitur baru yang ada di Spring Boot 3 ini apa sih kalau dibandingkan yang Spring Boot sebelumnya? Nah, yang pertama dari record Kak Fadli. Kalau yang sebelumnya saya tuh jarang banget bikin yang namanya record Kak Fadli. Saya sendiri sih jarang juga ketika record di OOP. Nah, ini jadi kita juga bisa bikin apa ya? Immutable DTO-nya jadi lebih mudah menggunakan si recording. Java 17 ya? Oke. Ya, jadi ini mungkin saya jelasin dulu ini tambahan-tambahan yang ada di Java 17 ya. Jadi ada record, text blocks, pattern matching sama shield class and interface. Nah, ini yang terbaru nih. Nah, yang record dulu. Jadi kalau di record ini DTO itu data transfer object ya. Jadi nanti kita bisa dengan mudah membuat immutable DTO-nya. Nah, terus nanti penggunaannya ya, sampelnya itu bisa pakai public record. Ini contohnya ya, contoh recordnya adalah person. Nah, itu misalkan. Terus selain record di sini juga ada text block. Jadi di sini kita tuh bisa atau di Spring Boot 3 ini memungkinkan membuat text blocks itu tanpa ada line breaks-nya, Kak Fadli. Nah, maksudnya gimana? Maksudnya gini nih. Mungkin saya kasih tunjuk ya. Kurang kebayang nih ketika. Oke, saya kasih tunjuk di sini. Misalkan saya pakai yang Spring Boot versi 3 dulu nih ya. 3 ya. Ya, saya pakai Spring Boot versi 3. Misal di sini saya bikin variabel nih, namanya string teks gitu ya. Teks sampel gitu ya. Ini berarti cuma variabel doang ya. Ya. Oke. Nah, kemudian di sini saya tuliskan hello Enigmanians. Terus saya enter lagi. Misalkan this is multiple line. Nah, ini memungkinkan ini terjadi nih. Error nggak Kak Fadli? Enggak ya? Oke. Jadi kayak bisa lebih dari satu line gitu ketika. Ini namanya text blocks. Nah, kemudian kalau ini saya lakukan hal yang sama ke yang tadi ya, yang belum menggunakan Spring Boot 2 yang belum menggunakan Java 17 bawah ya? Nih. Oke, karena dia Javanya tuh. Karena ini saya pakai Java 11. Jadi di sini not support at language level 11 ya. Ini nggak support. Nah, ini sih. Kalau dari Java 17-nya itu sendiri ya ada tambahan kayak gini ya lumayan lah ya buat developer. Terus untuk pattern matching-nya. Nah, di sini kalau yang pattern matching-nya ini ini untuk mensimplify si kode. Jadi kita bisa menggunakan instance of. Itu kayak gimana Katik? Nah, ini contohnya nih yang di bawahnya nih. Ya. Jadi object instance of string misalkan kayak gitu. S to lowercase kayak gitu. Kita juga bisa pakai switch case ya di sini kayak gitu. Kayaknya lebih simplify lagi Katik sama Java 17 tuh. Oh ya, sama ada lagi deh yang unik di Java 17 itu di bagian switch case-nya, Kak Fadli. Jadi kalau misalkan di sini saya punya string days gitu ya. Misal saya bikinnya Sunday gitu ya. Nah, di sini switch case-nya ini ada yang unik nih, Kak Fadli. Jadi misalkan di sini saya number of letter gitu ya. Bikin variabel nih. Saya bikin switch kan keywordnya switch gini ya.
Nah, terus saya masukin disknya. Oh, harusnya D aja ya, nggak jamak ya. Saya benar. masukin D-nya nih. Oke. Terus di sini saya bisa bikin case-nya tuh gini Kak Fadli. Case Monday, koma Friday, Oke. Sunday misalkan. Nah, ini bisa. Nih, pakai lambda. Oh, bentuknya sekarang bisa multiple itu ya? Iya. Condition gini. Kalau yang sebelumnya kan nggak bisa. Terus pakai arrow juga. Dia pakai arrow. Tuh, misalkan kayak gini. Nah, ini bisa. Nah, ini kalau misalkan saya cobain ke yang sebelumnya gitu ya, Java 11 Spring 2. Nggak bisa switch kayak gini penulisannya. Si switch ini berarti bisa nampung sebagai value di salah satu variabel gitu ya? Iya, case-nya itu bisa misalkan jadi return gitu ya ketika ya? Iya, returnnya misalkan satu gitu, case-nya ada banyak gitu, ya udah di dalam satu line aja bisa gitu, jadi lebih simpel. Kayak gitu Kak Fadli. Menarik juga ya ketik sekarang switch case sudah bisa kayak seakan-akan kayak jadi lambda di setiap case-nya gitu. Iya, dia bisa beberapa case di dalam satu line. Jadi penghubungnya apa? Pakai koma aja kayak gitu. Gitu Kak Fadli. Nah, terus ini ada juga shield class and interface. Maksudnya gimana? Jadi sekarang tuh kita bisa menentukan limit dari inheritance. Ini kalau kita ngomongin OOP ya, teman-teman kalau yang udah ngerti OOP itu ada yang namanya inheritance atau pewarisan gitu ya. Jadi biasanya kalau kita ngomongin inheritance kan satu parent itu bisa punya banyak child dan gak ada limitationnya gitu kan. Tapi kalau satu child hanya punya satu parent. Nah, sekarang kita bisa memberikan limitasi untuk anak-anaknya bisa dibatasi ketika. Betul. Nah, menggunakan apa? Menggunakan si shield ini. Jadi dia ketika contohnya di sini saya bikin abstract shield gitu ya, kelas namanya pet. Nah, pet ini ternyata hanya bisa di extend sama dog sama cat gitu. Jadi nanti kalau ada kelas lain yang mengextend dia ya nggak bisa, nggak dipermit gitu. Nah, itu tambahannya apa? Menggunakan shield ini. Nah, ini juga baru. Ini Java 17 juga ya salah satunya. Betul. Nah, terus balik lagi nih. Kalau teman-teman mau menggunakan framework framework Spring 6 ya? Kemudian Spring Boot-nya 3, ini ada minimum version yang harus teman-teman ikutin. Jadi nggak boleh sembarangan ya sekarang, atau nanti kejadiannya kayak saya, jadi error karena nggak kompatibel. Nah, supaya kompatibel, kalau misalkan Kotlin itu berarti pakai version yang 1.7 ke atas. Kalau teman-teman mau menggunakan Lombok, ya itu pakainya yang 1.18.22 ke atas, atau di sini juga dia disupport sama JDK 17. Gitu. Nah, kalau pakai Gradle itu bisa pakai yang versi 7.3 ke atas gitu. Yang Lombok itu kayak itu ya buat bikin apa properti kayak getter ya? Gitu ya? Salah satunya iya. Jadi untuk ketika kita ngoding supaya lebih ringkas, kalau pakai Lombok itu tinggal saya ada nggak ya contohnya? Mungkin ini agak melebar dikit nih. Kalau saya pakai Lombok nih, tinggal saya tambahin add setter, add getter. Jadi di sini saya nggak perlu nulisin getter setternya. Metodenya karena udah di sini. Konstruktor juga udah include dikasih. Betul, di sini udah ada gitu. Ini bagi yang malas bikin metode nah, gitu ya. Nah, di sini juga iya. Mempercepat gitu ya, Ketik. Oh iya, saya sebagai sebenarnya kalau kita pakai ini saya menggunakan IntelliJ gitu ya. Sebenarnya bisa aja kita pakai apa namanya shortcutnya gitu kan. Tapi kan jadi banyak ya codingannya ya, lainnya jadi banyak ribut gitu kan. Semakin banyak fieldnya itu jadi makin numpuk ke bawah kan. Betul, bacanya juga jadi ribet kan. Ya mungkin kalau saya, pandangan pribadi saya jadi ribet aja bacanya gitu sih. Mungkin kalau teman-teman suka, saya pengennya lebih jelas ya silakan. Mau manual dibikin getter setternya silakan. Tapi kalau saya sih lebih suka pakai anotasi aja ya. Gitu. Oke, nah terus ini mungkin ya yang Lombok tadi yang pertanyaan Kak Fadli. Nah, terus yang terakhir ya ini karena Jakarta EE. Si Spring Boot 3 ini dia mengadopsi Jakarta EE versionnya 9. Jadi kalau import itu sekarang sudah tidak menggunakan Java X lagi, teman-teman, jadi bisa menggunakan Jakarta. Itu keren ya, namanya unik ya. Kalau Java ini kayak dia kiblatnya Indonesia nih, jangan-jangan. Ya, karena dari Jawa kan Java itu. Mungkin ngambil dari ibu kota kali ya. Ibu kotanya Jakarta. Kalau di Bandung, Bandung, Servet kali.
waktu di Jakarta. Ya, jadi kalau dari nama Java sendiri kan sebenarnya itu apa ya? Dia nggak ada makna kan sebenarnya Enggak kayak juga sih. James Gosling dia cuman kayak oh gue suka nih Saka sama namanya ya, sama minuman minuman kopinya nih, makanya diambil nama itu. Dan nama bisa jadi sih Jakarta ini juga dia gitu tuh. Kayak apa ya yang bagus? ya, Oh, ibu kota ibu kota Indonesia Indonesia Jakarta. Jakarta. Nggak tahu juga sih, ini kita Ngarang aja ya. ngarang aja sih. Oke, Tapi emang Kak cocok Fadli. sih Katik. Kedengarannya emang cocok Jakarta Iya, versus ya. gitu. Nah, mungkin itu aja sih ya. Apa sih perkenalan dari Spring Boot 3 sih? Apa sih yang terbaru? Apa sih yang deprecated? Itu Iya. mungkin dari saya sih cukup itu ya. Sebenarnya ini kalau mau dilanjutkan nanti Itu di banyak ya yang perlu dibahas. banyak bisa perbedaannya. aja kita bikin sesuatu menggunakan Spring Boot 3 misalkan Oke, sebagai iya. API-nya atau ya, atau kita bahas khusus loggingnya juga bisa juga gitu sih. Itu Kak Fadli dan rekan-rekan semuanya. Ya. Nah, gimana teman-teman Enigmanians? Seru banget ya ternyata pembahasan tentang Spring Boot 3 tadi. Dan semoga Enigmanians semua bisa langsung mempraktekannya di rumah. Oke, satu lagi jangan lupa kalau pengen gabung di Enigma Camp, kamu bisa daftar melalui link yang tertera di bawah. Kamu juga bisa join komunitas IT Enigma Camp di Discord yang ada pada layar dengan scan QR code-nya aja. Oke. Oh ya, kalau kalian mau tahu banyak informasi seputar IT, bisa follow Instagram Enigma Camp dan jangan lupa subscribe YouTube Enigma Camp juga. Kita bakalan ada banyak sekali konten seru tentang programming ya, pokoknya seputar IT lah ya. Mungkin untuk episode Ngorbit kali ini saya cukupkan. Sampai ketemu di Ngorbit episode selanjutnya. Terima kasih juga untuk Katika. Terima kasih Katika untuk kehadirannya. Semoga ilmu yang disampaikan bisa bermanfaat ya Katika. Dan makasih juga buat Enigmanians yang sudah nonton sampai selesai. Gua Fadli, izin pamit. See you Enigmanians. See you.